Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Idayu Putu Triandari dengan NIM 20026122204. Di sini saya sebagai dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Di sini saya akan membawakan materi mengenai opioid dalam manajemen nyeri. Baik, jadi di sini opioid itu ditemukan pada tanaman Papaver somniferum. Setelah diteliti, jadi tanaman ini dapat dijadikan obat. Lalu obat ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu apabila opioid ini diberikan secara resmi dengan menggunakan resep akan digolongkan menjadi pain relieving drugs. Kemudian kemudian ini juga dapat memfokuskan opioid ini sebagai pain relieving drugs. Kemudian opioid ini memiliki sifat yang mudah didapat, kemudian murah dan juga efektif. Karena ketiga sifat opioid ini maka dapat digunakan secara luas, di mana terutama dalam manajemen nyeri. Jadi selanjutnya opioid ini terdiri dari beberapa reseptor yang dapat bekerja dengan berkaitan dengan berbagai macam reseptor itu sendiri, di mana ada reseptor delta, kemudian reseptor kappa, kemudian reseptor mu atau mu, kemudian ada reseptor nociceptin, yang masing-masing dari reseptor ini mempunyai subtipe, yaitu pada reseptor delta itu akan mempunyai subtipe delta 1 dan juga delta 2. Kemudian pada reseptor kappa ini akan mempunyai subtipe K1, K2 dan juga K3. Kemudian pada reseptor mu atau mu itu terdapat subtipe mu1, mu2, mu3. Kemudian untuk reseptor nociceptin itu terdapat subtipe yaitu ORL1. Kemudian dari reseptor-reseptor ini masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing dan menimbulkan efek masing-masing dalam organ. Jadi dapat dilihat dari gambar yang ada di slide. Jadi opioid ini mempunyai efek seperti efek analgesi, kemudian dapat menimbulkan efek pada kardiovaskulernya, kemudian dapat menimbulkan pruritus dan juga memiliki efek antifusin, di mana nantinya obat-obatan opioid ini akan diperhatikan. Jadi penggunaan obat opioid ini harus diperhatikan kegunaannya karena lebih dominan pada reseptor yang mana, dan untuk mengoptimalkan kerja dan juga meminimalkan dari efek samping dari obat opioid tersebut dalam tiap-tiap individunya. Selain itu, obat opioid ini juga memiliki efek antagonis, yaitu naloxone, natroxone, nalmefene, tergantung dari indikator dari masing-masingnya. Kemudian, ini bisa kita lihat dari persebaran dari reseptor opioidnya. Jadi kita bisa lihat untuk reseptor opioid ini tersebar dari berbagai sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer, juga pada organ-organ lain. Jadi kita dapat perhatikan bahwa kombinasi dari reseptor opioid ini secara spesifik itu berbeda. Jadi misalnya pada gambar ini dilihat yang paling atas itu pada korteks itu paling banyak itu ada reseptor kappa. Kemudian paling sedikit itu ada reseptor mu. Sedangkan pada limbic system reseptor mu-nya lebih banyak dibandingkan reseptor deltanya. Kemudian misalnya pada brain
brainstem, di mana kita bisa lihat bahwa reseptor mu-nya lebih banyak daripada reseptor lainnya. Maka kita dapat simpulkan bahwa efek analgesik dari opioid ini sering dihubungkan dengan reseptor mu. Kemudian untuk klasifikasi opioid sendiri. Untuk klasifikasi opioidnya kita bisa lihat dari banyaknya jenis obat opioid. Obat-obatan yang termasuk obat opioid adalah obat yang berikatan dengan reseptor opioid dan juga memiliki aktivitas seperti contohnya itu morfin. Kemudian kita bisa lihat macam-macamnya seperti pada bagian ini ada opiat, ada semi sintetik, kemudian ada juga yang sintetik dan juga ada endogenus opioid, di mana pada opiat ini kita bisa lihat contohnya ada morfin, ada kodein dan juga ada tebanin, di mana kemudian pada semi sintetik ini adalah substitusi atau turunan dari morfin dan juga atau kodein. Ini dibagi menjadi 3 macam, itu ada hidromorfon, ada oksimorfon, dan juga levorpanol, dan juga lain-lainnya. Sedangkan untuk yang sintetik ini terbagi menjadi pinepilpipiridin, kemudian ada dipenilpropilamin, dan juga kemudian yang terakhir pada endogenus opioid itu ada enkapalin, ada endorfin, dan juga ada dinorfin. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai nyeri. Jadi, nyeri menurut IASP itu merupakan pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Untuk PNP2-nya sendiri, jadi ada transduksi, ada transmisi, ada modulasi, dan juga ada persepsi. Di mana kita bahas masing-masing. Yang pertama itu ada proses transduksi, yaitu proses stimuli nyeri yang diubah dari aktivitas fisik pada ujung saraf dan juga nosiseptor, kemudian penghantaran dari impuls dari nosiseptor ini akan menuju medula spinalis hingga ke korteks yang disebut juga dengan transmisi. Kemudian ada modulasi. Modulasi itu adalah proses interaksi antara sistem analgesik endogen dan juga impuls nyeri yang dimasukkan ke kornu posterior dari medula spinalis. Nah, analgesik endogen ini contohnya yaitu ada endorfin, ada serotonin, ada norepinefrin, di mana efeknya ini akan menekan impuls nyeri ke kornu posterior medula spinalis. Jadi kornu posterior medula spinalis ini sebagai pintu gerbang dari nyeri itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada persepsi, di mana persepsi ini merupakan hasil dari ketiga proses sebelumnya, di mana sudah mencapai area-area daerah sensorik korteks cerebri, di mana menghasilkan perasaan subjektif yang dikenal dengan persepsi nyeri. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penanganan modalitas dan nyeri. Jadi ini kita bisa lihat bahwa setiap masing-masing dari PNP2 tadi dapat dicegah dengan beberapa pengobatan. Misalnya untuk transduksi kita bisa berikan NSAID, antihistamin, kemudian opioid dan juga lain-lain. Kemudian dari proses transmisi kita bisa berikan lokal anestesi dan juga kita bisa berikan epidural block. Kemudian pada proses modulasi ini kita bisa berikan seminal opioid, NMDA, reseptor antagonis, kemudian bisa kita berikan NSAID dan juga lain-lain. Kemudian untuk
pada proses perception sendiri, kita bisa berikan parenteral opioid, kemudian alfa-2 antagonis, alfa-2 agonis, kemudian bisa kita berikan general anesthesia. Kemudian untuk pada opioid ini, kita bisa menekan pada tahap modulasinya, seperti pada gambar yang paling kiri, di mana pada tahap modulasi ini kita dapat ditekan dengan menggunakan opioid, di mana tubuh akan mengeluarkan beberapa substansi. Salah satunya, contohnya yaitu endogenous opioid untuk menginhibisi stimulus yang diterima. Namun, kadang-kadang efek-efeknya itu akan melawan rasa nyeri itu, sehingga diperlukan obat tambahan. Nah, untuk ikatan opioid ini ada dua contohnya, ada presinap dan juga pada postsinap. Di sini saya akan membahas keduanya dari opioid presinap dan juga postsinapnya sebagai mekanisme kerja untuk inhibisi nyerinya. Jadi untuk pada presinapnya itu ikatan opioid akan menekan dari aktivitas adrenilaksikase, kemudian menginhibisi CA channel yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, kemudian setelah itu akan menurunkan pelepasan dari neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan juga substansi P. Sedangkan pada ikatan opioid yang postsinap, yang gambar paling kanan, itu akan meningkatkan perpindahan dari keluarnya kalium, kemudian terjadi hiperpolarisasi, dan pada akhirnya akan menurunkan neurotransmisi. Kemudian untuk farmakodinamik dari opioid, kita bahas satu-satu mulai dari sistem saraf pusat. Itu kita bisa lihat adanya ada analgesia spinal, supraspinal, kemudian dia akan menurunkan CMRO2, kemudian cerebral blood flow-nya juga akan turun, kemudian intrakranial pressure-nya juga akan turun. Kemudian juga akan menimbulkan adanya efek sedasi, euforia, halusinasi, kemudian akan menurunkan ambang kejang, misalnya pada golongan meperidin, dan juga menurunkan dari frekuensi EEG-nya. Dia akan menimbulkan toleransi dan juga physical dependence dan juga akan menimbulkan withdrawal symptom. Kemudian yang kedua itu dari sistem respirasi, itu yang pertama dapat berpengaruh langsung pada medula. Kemudian akan menurunkan respon dari ventilasi, hiperkarbia, kemudian hipoxia, kemudian akan menekan refleks batuk dan juga dapat menimbulkan bronkospasme. Karena histamin release ini atau yang disebut juga morfin pada meperidin itu akan memiliki sifat antihistamin. Kemudian dilanjutkan dengan pada sistem kardiovaskuler, itu akan menurunkan heart rate-nya melalui stimulasi vagal. Kemudian pada meperidin terdapat atropin dan atropin-like effect yang dapat menaikkan dari heart rate-nya itu. Kemudian inhibisi dari vasomotor center kemudian dapat menumpukan refleks simpatis, kemudian dapat menimbulkan pelepasan dari histamin dan juga menimbulkan vasodilatasi, di mana meperidin ini mempunyai quidin-like action, di mana menurunkan eksitasi dari miokardial, namun pada dosis besar itu juga dapat menurunkan dari kontratilitas dari miokardium itu sendiri.
Kemudian pada sistem gastrointestinal itu dapat menimbulkan mual dan juga muntah karena stimulasi dari dopamin, CTZ, dan juga area vestibular. Kemudian dia akan menurunkan parestetik dan juga menimbulkan perutnya pasien itu akan menjadi kembung. Kemudian pada morfin itu dapat menyebabkan spasme dari sphincter Oddi, dan juga meperidin ini dapat menyebabkan relaksasi dari sphincter renal dan juga gastrointestinal. Kemudian pada urogenital morfin itu dapat menyebabkan spasme dari ureter dan juga bladder sphincter. Kemudian pada meperidin itu dapat menyebabkan relaksasi dari sphincter pada daerah renal. Kemudian pada muskuloskeletal, jadi fentanyl itu dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Kemudian histamin release itu dapat menyebabkan warm and flash sensation, di mana kemudian meiosis itu karena adanya stimulasi dari nukleus itu akan menyebabkan hipotermia karena menurunnya dari metabolic rate. Kemudian dapat terjadi vasodilatasi, tonus ototnya juga akan menurun, dan juga dapat terganggunya dari termoregulasi. Kemudian selanjutnya pada ibu hamil itu dapat menembus plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi napas dari neonatusnya. Kemudian yang terakhir pada endokrin dan juga imunitas itu dapat menekan ACTH, LH, FSH sehingga dapat terjadi infertilitas dan juga menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dan juga limfosit. Kemudian untuk opioid itu kita bisa lihat dari half-life-nya, kemudian dari onset-nya, dan juga dari duration of analgesic effect-nya. Yang pertama, misalnya contohnya itu fentanyl. Untuk half-life-nya, untuk yang intravena itu bisa mencapai 2-4 jam, kemudian untuk yang patch itu bisa sampai 7 jam. Untuk onsetnya sendiri, untuk intravena itu bisa mencapai beberapa menit, kemudian untuk patch itu bisa mencapai 12-24 jam. Kemudian untuk durasi efek analgesiknya itu untuk yang intravena itu bisa mencapai 0,5-1 jam, kemudian untuk yang patch itu bisa mencapai 72 jam. Misalnya lagi pada metadon, untuk half-life-nya itu 8-9 jam, kemudian untuk onset-nya itu bisa mencapai 30-60 menit, kemudian untuk duration of effect of analgesia efeknya itu bisa mencapai 4-8 jam. Kemudian misalnya pada kodein untuk half-life-nya bisa mencapai 3-4 jam, kemudian onset-nya itu bisa mencapai 30-60 menit, kemudian untuk durasi analgesia efeknya itu bisa mencapai 4-6 jam. Begitu juga pada obat-obatan opioid lain yang ada pada tabel seperti pada layar. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen nyeri menurut WFSA. Itu jadi penggunaan penanganan nyeri akutnya
Ini dimulai pada opioid kuat dengan injection dan lokal anestesia, kemudian seiring berkurangnya rasa nyeri, maka dapat diganti dengan opioid oral. Setelah itu dapat diberikan analgesik non-opioid seperti aspirin dan juga NSAID. Untuk contoh dari nyeri akut, kita bisa lihat pada pasien nyeri post-op karena itu akan berkurang, rasa nyerinya akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian untuk cara pemberian opioid pada terapi nyeri yang ada 3 cara, yaitu dengan dosis tunggal, kemudian around the clock dosing, dan juga dosis bila diperlukan atau dosis penyelamatan. Jadi untuk dosis tunggal ini, kita bisa lakukan peningkatan gradual hingga tercapainya respon analgesia yang adekuat dan juga efek sampingnya itu akan terkendali. Kemudian selanjutnya pada around the clock dosing itu untuk nyeri berlanjut atau relatif sering muncul. Kemudian pada dosis penyelamatan atau yang biasa disebut dengan rescue dose ini dimaksudkan agar kadar obat tidak di bawah minimum dari efek analgesik concentration-nya dan juga tidak jauh di atasnya. Kemudian kita lanjut ke cara pemberian opioid pada terapi nyeri. Jadi di sini kita bisa lihat adalah contoh ilustrasi yang paling bawah itu ada background pain, yaitu nyeri yang pasien alami. Kemudian pengobatan yang untuk tujuan untuk mengobati nyeri awalnya diberikan dosis tunggal terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan around the clock medication ini, di mana pemberian pada jam-jam tertentu sampai tercapai dari therapeutic window-nya. Selanjutnya, dosisnya itu dapat diturunkan. Kemudian selanjutnya untuk ideal rescue-nya pada kondisi tertentu nyeri itu dapat meningkat dengan tiba-tiba dan juga timbul secara tiba-tiba. Jadi penggunaan obat around the clock medication itu tidak cukup untuk pengobatan. Jadi diperlukan dosis penyelamatan atau rescue dose yang merupakan dosis yang digunakan untuk menanggulangi rasa nyeri ini yang melebihi dari background pain yang dirasakan oleh pasien. Kemudian selanjutnya adalah cara pemberian opioid pada nyeri pada pasien dengan kontrol analgesia. Jadi alat ini bekerja dengan subjektivitas yang dirasakan oleh pasien. Jadi jika pasien ini merasakan nyeri, maka pasien ini akan menekan tombol dan juga menambah dosis analgesi. Namun sebelumnya anestesiologis itu bertugas untuk mengatur dosis basal dan juga dosis maksimalnya. Alat ini digunakan pada pasien yang masih kooperatif, jadi bisa dapat dipercaya sebagai cara untuk menjaga MEAC-nya yang terbaik. Kemudian menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan juga efek samping dari opioidnya. Untuk selanjutnya, dosis opioid intravena. Jadi ini dapat dibedakan dari continuous dose dan juga intermittent dose. Jadi misalnya pada morfin itu untuk continue dose-nya itu 5-40 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk intermittent dose-nya itu bisa diberikan 0,3 miligram per kilogram berat badan tiap 3-4 jam. Kemudian untuk fentanyl, untuk
continuous dose-nya itu bisa diberikan 1-4 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk intermittent dose-nya itu bisa diberikan 0,5 sampai 1,5 mikrogram per kilogram berat badan per 0,5 sampai 1 jam. Untuk hidromorfon itu bisa diberikan pada continuous dose-nya itu 1 sampai 8 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk intermittent dose-nya itu bisa diberikan 0,2 sampai 1 miligram tiap 2 sampai 3 jam. Kemudian untuk petidin untuk continue dose itu tidak disarankan, tetapi pada intermittent dose itu bisa diberikan 0,75 miligram per kilogram per 3 jam. Kemudian untuk tapering and discontinuing opioid infusion ini, kita harus memberikan obat dengan protokol continuous, yaitu yang pertama, perintah dosisnya itu harus jelas. Terus kita bisa menggunakan finger pump, kemudian penyesuaian dosis untuk pasien yang memiliki kelainan hepar dan juga ginjal. Kita juga harus perhatikan obat lain yang memiliki efek sedasi. Kemudian untuk opioid oralnya kita diberikan setelah opioid intravena selesai. Setiap pasien yang terpasang pulse oximetry dan juga menggunakan analgesik adjuvan. Selain itu, transisi ini dilakukan setelah pasien bisa makan dan juga nyerinya itu bisa berkurang, yaitu biasanya pada nyeri yang sedang. Kemudian kita juga dapat menurunkan rate infusion pump-nya. Itu perlu dilakukan apabila penggunaan opioid continue-nya itu lebih dari 5 hari. Kemudian penurunan infusion rate-nya itu harus mencapai 25% per hari untuk mengurangi insiden withdrawal effect. Kemudian oral opioid itu dimulai bersamaan dengan penggunaan infusion rate. Kemudian observasi dan penyesuaian dosis itu dilakukan selama masa transisi. Kemudian untuk dosis opioid oral, konversi ke opioid oral, misalnya pada dosis parenteral, kita bisa berikan 1 miligram, itu bisa digantikan dengan dosis oral yaitu 3 miligram. Kemudian hidromorfon itu dosis parenteralnya 0,2 miligram, bisa digantikan dengan oral yang 1 miligram. Dan juga seterusnya sesuai dengan obat opioid dan juga dosis yang tertera pada tabel. Kemudian selanjutnya untuk penanganan backthroat pain, ini kita menggunakan opioid dan juga finger pump yang sama, kemudian dilakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Bila perlu, dilakukan eksalasi dosis dan juga dengan rate escalation tergantung dengan derajat nyerinya itu sendiri. Kemudian bisa dinaikkan 30-50% untuk yang mild to moderate pain, kemudian bisa dinaikkan 50-100% untuk yang severe pain. Kemudian selanjutnya itu ada toleransi. Jadi kita harus memperhatikan untuk toleransi itu adalah suatu perubahan dari hubungan dosis dan juga respon yang diakibatkan oleh paparan obat secara terus-menerus dan juga bermanifestasi sebagai kebutuhan akan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang setara. Ini dapat berkembang menjadi beberapa manifestasi klinis. Misalnya toleransi ini
bisa muncul keadaan seperti adanya depresi nafas, somnolen, mual, analgesia. Eee, Mualnya itu terjadi lebih besar daripada analgesia dan juga dapat terjadi konstipasi. Sebenarnya toleransi analgesia ini jarang sekali menimbulkan suatu masalah. Untuk dosis opioid ini sebenarnya cukup stabil, namun tidak terjadi pemberatan manifestasi penyakit dan juga peningkatan kebutuhan opioid. Ini merupakan suatu pertanda adanya peningkatan dari progresivitas dari penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian selanjutnya yaitu ada depensasi yang merupakan muncul dan juga berkembangnya sindroma withdrawal ketika dosis itu dikurangi atau dilakukan administrasi antagonis, itu akan muncul beberapa hari setelah terapi dari opioid. Jadi muncul masalah klinisnya itu apabila obat-obatan yang digunakan ini dilakukan tapering sebelum Defen-nya itu diberhentikan. Kemudian tapering ini harus dilakukan tidak lebih dari 50% per hari. Kemudian apabila terjadi overdosis dari opioid, maka kita harus melakukan overdose management. Jadi kita perhatikan dulu sign of opioid overdose-nya. Jadi misalnya apabila ada hipoventilasi yang associated dengan concerning simptom dan juga adanya malignan aritmia, itu maka kita bisa lakukan back mask ventilation dan juga berikan 0,04 IV naloxone. Karena naloxone ini kemudian kita bisa reakses selama 2-3 menit. Apabila responnya masih tidak adekuat, maka kita dapat lakukan step selanjutnya, yaitu pemberian 0,04 mg intravenous naloxone. Jadi, habis itu kita bisa lakukan pemberian 0,04 IV naloxone lagi apabila pasiennya belum adekuat. Namun, apabila itu juga tidak merespon, maka kita berikan lagi 0,08 IV dari naloxone. Kemudian kita harus continuous reassessment dan juga lipat gandakan dosis naloxone-nya sampai responnya adekuat. Biasanya penggunaan dosis itu kurang dari 2 mg. Apabila sudah adekuat, maka kita bisa observasi pasiennya itu setiap 90 menit. Apabila sign dan simptomnya itu tidak membaik, maka kita bisa diskusikan ke pelayanan goals yang selanjutnya kita juga perlu lakukan endotracheal intubation dan juga kita transfer ke ICU. Kemudian ini beberapa penanganan nyeri menurut WHO. Jadi menurut WHO itu dulunya ada 3 step, tapi sekarang itu sudah dibagi menjadi 4 step, di mana ini sifatnya bidireksional. Ini terjadi karena banyaknya perdebatan oleh beberapa praktisi yang menilai bahwa pemberian medikasi untuk moderate pain itu seringkali dianggap lebih baik jika diberikan opioid namun dengan dosis yang rendah dibandingkan dengan pemberian non-opioid dan juga adjuvan secara bersama-sama dengan jangka waktu yang lama. Itu akan meningkatkan efek samping dari pasien tersebut. Kemudian pada step WHO yang sekarang itu sifatnya lebih fleksibel dan tidak harus dimulai dari step 1, tapi bisa langsung dimulai dari step 2 atau step 3 untuk
menghilangkan rasa nyeri dengan secara segera yang dialami oleh pasien tersebut. Begitu pula dengan yang mengalami nyeri kronis. Tidak harus semuanya itu dimulai dari step 1, tetapi bisa dimulai dari step 2 atau step 3. Jadi untuk step 1 itu mengatasi nyeri dengan menggunakan non-opioid dan juga adjuvan atau tanpa adjuvan. Kemudian untuk step 2-nya itu kita bisa menggunakan opioid yang ringan, ini untuk mild to moderate pain dengan pemberian non-opioid dengan atau tanpa adjuvan. Kemudian untuk step 3 itu penggunaan opioid yang kuat. Ini untuk moderate to severe dan dengan tanpa adjuvan. Apabila nyerinya itu dapat teratasi, kemudian bisa diberikan ke step 4, yaitu dengan step tambahan, di mana step 4 ini adalah invasive treatment dan juga meminimalkan dari invasive treatment tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.